Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, ujian kinerja PPG dalam jabatan Pilotin 3 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Megawati SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Pilotin 3 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Dengan nomor induk mahasiswa 24992495478 dan nomor UKG 2019 01121143 dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 1 Pekorea, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Pilotin 3 tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Mohon kritik dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Fahman artinya ya Allah, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pahamku dan mudahkanlah pahamku. Rabbi syrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah. Semangat luar biasa. Sehat. Ya. Hadir semua? Hadir, Bu. Nah, sebelum kita memulai segala kegiatan kita hari ini, kita akan melakukan dulu kesepakatan. Ya. Nah, di situ di atas sudah ada kesepakatan kelas kita. Adakah yang ingin menambahkan? Iya. Ya, jadi yang pertama kesepakatan kita itu adalah masuk kelas tepat waktu. Iya, terus yang kedua membawa peralatan sekolah yang tepat. Yang ketiga aktif dalam pembelajaran. Kemudian menghargai terus menjaga kebersihan kelas. Bekerja sama dengan teman. Oke. Iya, jadi itulah kesepakatan kita. Jadi harus ditaati sampai selesainya pembelajaran. Nah, sebelum itu kita akan menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Silahkan berdiri semua.
Tanah Airku tidak lupakan, bukan selama hidupku. Biar ku sayang pergi jauh, tidak akan hilang dari hatiku. Tanahku yang ku cintai, tetap ku hargai. Walau banyak perjuangan, damai sumber hari orang telah dibangun dan rumahku di sanalah Tuhan akan anakku tak Oke. Nah, silahkan duduk. Nah, kita tadi telah menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, tujuan kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Nah, selanjutnya, bagaimana untuk menumbuhkan semangat dan fokus kalian? Nah, kita akan melakukan dulu ice breaking. Nah, ice breakingnya kita adalah menyanyikan lagu Potong Bebek. Nah, caranya tangan saya yang akan mengatur ya. Ketika saya menunjuk di sini, maka di sini yang menyanyi, yang lain diam. Oke. Tahu semua lagu Potong Bebek Angsa? Tahu. Sambil goyang-goyang. Sama sekali kembali, orang kita datang sama sekali, orang berdiri, orang berjalan, semua. potong bebek angsa, sekali kembali, orang kita datang sama sekali, seorang berdiri, seorang berjalan, seorang berdiri, seorang berjalan, Bagaimana? Semangat? Nah, ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita belajar tentang iya, pecahan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, siswa dapat menjumlahkan dan mengurangkan pecahan dengan penyebut
Sama. Sama dan berbeda. Kemudian, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan iya. Kemudian yang ketiga, siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik dulu. Nah, apakah kalian mengetahui apa itu pecahan? Ya, Elsa. Adalah bentuk bilangan yang menunjukkan bagian dari keseluruhan. Iya, betul sekali. Jadi itulah pecahannya. Kemudian, pernahkah kalian membagi sesuatu dengan teman kalian? Bagaimana cara membaginya secara adil? Coba Adelia. Karena ketika saya memiliki kue dan ingin membaginya kepada teman. Iya, betul sekali. Jadi, itulah salah satu contoh penerapan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk materi. Bukunya silahkan kasih naik. Oke, buka halaman 45. Sudah semua? Nah, sekarang perhatikan depan. Jadi, bentuk umum pecahan itu ada, perhatikan layar semua. Jadi, bentuk umum pecahan itu ada namanya A per D, di mana A adalah pembilang dan B adalah Penyebut. Nah, ini contohnya penjumlahan pecahan. Gambar apa itu di atas? Pizza. Iya. Di situ digambar ada sebuah pizza. Pizzanya dibagi 8. Nah, pizza yang dimakan Budi ada 2. Jadi kalau bahasa pecahannya adalah 2 per 8. Kemudian pizza yang dimakan Aris adalah 1. Kalau di bahasa pecahan adalah 1/8. iya, betul sekali. Selanjutnya, ini adalah contoh penjumlahan pecahan. Jadi 2 per 8 ditambah 1 per 8 sama dengan? 3/8. Iya, karena penyebutnya sama, jadi langsung saja kita kasih pindah 8-nya, kemudian kita tambah yang di atas. Selanjutnya, pengurangan pecahan. Nah, itu masih gambar pizza. Aris dan Budi memakan 3 per 8 pizza. Berapa sisa yang belum dimakan? 2. Nah, itu dia. Tersisa 5 per 8. Nah, sekarang perhatikan video berikut untuk mengetahui cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan. Perhatikan, dilihat baik-baik. Ini adalah penjumlahan pecahan. Nah, silakan catat. Timur 2 dikali 4 disebut 8. Kemudian yang 1 kali 5 hasilnya 5. Untuk angka di bawah kita akan 8 per 5 13 per 5 kali 4 20. Maka hasilnya 13 per 20. Minimal untuk sekali 20. Kemudian yang kedua kita berjalan lagi 2 kali 5 10. 1 dikali 3 di bawah itu kita cari 10 ditambah 3 3 dikali 5 maka hasilnya 13 per 5. Kalau nanti dia itu 5 kali atau 3 kira-kira hasilnya berapa? Nah, perhatikan. Dengan cara yang sama, perhatikan ya. Jadi kita kalikan dulu 3 per 3. Nah, 3 kali 3 berapa? 9. Kemudian 1 kali 5 sama dengan 5. Nah, di sini kita
Kalikan. 9 kali 5 berapa? 14. Iya. Kalau yang di atas dikali atau ditambah? Ditambah. Jadi 9 tambah 5 berapa? 14. Kemudian yang di bawahnya? 15. Iya, karena 5 kali 3. Dipahami? Nah, coba perhatikan soal berikutnya. Silahkan kerja untuk latihan dulu. Nah, 2/2 ditambah 3/4 sama dengan berapa? Kemudian 3/4 ditambah 5/2 sama dengan berapa? Dan 5/3 dikurang 3/2 sama dengan berapa? Ada yang bisa kerja? Kelompok sini. Siapa yang bisa? Silakan maju ke depan. Bentar. Oke, silakan untuk nomor 1. 2/2 ditambah 3/4. Ya, berapa hasilnya? 14 per? Iya, tepuk tangan untuk temannya. Soal berikutnya, silahkan. Nah, perwakilan dari kelompok sini ada kira-kira yang bisa? Kurang. Oke, berapa hasilnya? 26 per? Iya, tepuk tangan untuk temannya. Nah, perwakilan dari kelompok Sakura, ada yang bisa? Nah, Salsa, silahkan. Iya, berapa hasilnya? 1/6. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu temannya. Salah atau benar? Benar atau salah? Di mana kesalahannya? 5 kurang 3 sama dengan berapa? 2. Iya. Jadi 2/6. Tidak apa-apa ya? Iya. Jadi salah dan benarnya itu tidak masalah bagi Bu Guru. Yang penting keberanian kalian untuk tampil di depan. Nah, setelah melihat temannya mengerjakan latihan, ada yang ingin bertanya? Silahkan Alfi. Bagaimana cara menyamakan pecahan yang bebas penyebutnya? Iya, yang berbeda menyebutnya. Ada yang bisa jawab? Bagaimana cara menjumlahkan pecahan yang berbeda penyebut? Nah, apabila penyebutnya berbeda, maka kita menyamakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya, ya. Seperti di atas, misalnya 2/2 dan 3/4. Nah, kita akan mencari KPK-nya 2 dan 4 dengan cara mengalihkan 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi seperti itu ya Alfi. Nah, sekarang silakan di kelompoknya Ibu akan memberikan tugas kelompok LKPD. Nah, di LKPD-nya sebentar, soalnya ada di layar. Jadi saya kasihkan dulu LKPD-nya, kemudian kalian menonton. Apa masalah yang akan dipecahkan, ya? Jadi silakan diisi dulu LKPD-nya, tulis namanya, nama kelompoknya apa. Nah, sebelum kita lanjut, silahkan berdiri dulu. Kita ice break
Dulu sedikit untuk meregangkan otot-otot kita. Oke? Silakan berdiri. Nah, ketika saya bilang 1, maka tangannya ke sebelah kanan. Bilang oi. Terus ketika saya bilang 2, asik-asik. Ketika saya bilang 3, oke, kita mulai. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3. Oke, tepuk tangan untuk semua. Silakan duduk dan kerja tugas kelompoknya. Perhatikan di depan videonya. Ya, jadi di sini tulis soalnya, Dik. Sini soalnya, jawabannya sini. Enggak ada. Di situ dulu tulis. Nah, itu soalnya. Jadi Bu Rima memiliki gula putih sebanyak 1/4 kilogram. Gula itu baru saja digunakan untuk membuat minuman sebanyak 1/8 kilogram. Berapa sisa gula putih yang dimiliki Bu Rina? Silahkan ditulis dulu soalnya di sini, di kotak yang tersedia. Kemudian jawabannya di samping. Jadi bekerja sama dengan temannya ya, jangan hanya satu orang. Iya. Guru kalau sama tuh bilangnya di atas Nasudian. Tambah. Enggak. Ini kali dulu ini tuh. Ini kali ini. Ya sama tadi. Kecuali kalau penyebutnya langsung saya dipindahkan. Anggrek. Silahkan anggrek. Kerjakan nomor 2 dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibawakan oleh Alfiana. Ya, silakan Alfiana. Nah, silakan dijelaskan. Nah, yang lain perhatikan. Nah, nomor 2 dulu. 5 ditambah 8 sama dengan 13, 3 disimpan di sini, 1 simpan di sini. Ya. Lalu yang lain perhatikan. 1 tambah 3 ditambah 6 hasilnya 9. Lalu 2 tambah 1 tambah 1 hasilnya 2. Iya, jadi hasilnya adalah 29,3. Oke, lanjut ke nomor 3. 1 dikali 4 hasilnya 4, lalu 2 dikali 1 hasilnya 2, lalu 2 dikali 4 8, dan 4 ditambah 2 6. Itulah tadi hasil diskusi kelompoknya. Sudah ditampilkan masing-masing kelompok. Nah, sekarang Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Jadi saya akan membagikan soal untuk asesmen formatifnya. Jadi ini dikerja secara mandiri. Nah, soalnya di sini beda-beda sesuai dengan tingkat pemahaman kalian, ya. Silakan ditulis namanya. Ini per individu. Nah, satu orang silakan kumpul di meja saya. Oke, baiklah anak-anak. Kita sudah berada di akhir pembelajaran kita. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan dari awal pembelajaran kita sampai akhir? Ada yang bisa menyimpulkan? Silahkan dari kelompok Matahari diwakili oleh Elsa. Silahkan Elsa. Hari ini kita telah belajar tentang pecahan. Kita telah belajar bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan pecahan baik yang sama maupun berbeda. Kita juga telah
pecahan, kita dapat menyelesaikan banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul sekali ya. Jadi pecahan itu adalah sangat bermanfaat bagi kita karena keseharian kita itu dipenuhi dengan pecahan sebenarnya. Ya, kita ingin bikin kue, kita menakar menggunakan pecahan. Kita memiliki kue yang satu utuh, kita ingin membagi ke teman kita juga menggunakan pecahan. Jadi itulah pentingnya kita mempelajari tentang pecahan. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita, saya akan memberikan dulu kertas seperti biasa. Nah, di kertas ini silahkan refleksikan perasaan kalian hari ini. Ya, ditulis, kemudian ditempel di papan refleksi. Kalian ya. Kalau sudah silakan tempel di papan refleksi. Oke, yang pendek-pendek di bawah saja. Jadi kalian tadi telah merefleksikan apa yang kalian rasakan hari ini. Saya akan mewakili satu membacakan refleksinya. Dari Aisyah. Jadi Aisyah refleksinya dengar baik saat penyebutan sama. Jadi apa pertanyaan pertama? Apa yang paling kelus? Jadi Aisyah itu suka sekali belajar saat pecahan itu penyebutnya sama. Begitu Aisyah? Iya. Kemudian yang kedua, apa yang paling kalian sukai dari materi tadi? Aisyah sukanya menambah pecahan. Kemudian bagaimana perasaannya Aisyah tadi ketika bekerja kelompok? Dia di situ sangat senang. Dan untuk pembelajaran berikutnya, Aisyah ingin belajar sambil bermain katanya. Jadi nanti kita belajar sambil bermain di pertemuan berikutnya ya. Jadi jangan lupa silahkan bukunya dikasih kembali, dikasih masuk dalam tas. Jangan lupa dipelajari materi berikutnya di rumah. Nah, perhatikan Ibu akan memberikan satu kata motivasi ya. Jadi perhatikan baik-baik. Belajar adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Jadi maka jadilah kunci emas itu untuk iya, karena kalian adalah generasi penerus bangsa. Maka dengan belajar Belajar akan menjadi penghasilan dan pencapaian. iya. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, kita akhiri dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah dipimpin oleh Alfia. Amin. Iya. Jadi silakan istirahat. Sampai ketemu di minggu berikutnya.